Sri Kandi Indonesia mengamuk di Uber Cup 2026, menghancurkan Australia tanpa ampun 5-0 sekaligus mengunci tiket perempat final dengan sangat dominan. Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di saluran kita yang selalu memberikan kabar paling panas dari dunia tepok bulu. Hari ini, kita benar-benar dibuat merinding oleh penampilan tim putri Indonesia di grup C Uber Cup 2026 yang berlangsung di Denmark. Wah, benar banget. Australia benar-benar dibuat tidak berkutik sama sekali ya. Kemenangan 5-0 tanpa balas ini bukan cuma soal skor, tapi soal bagaimana mentalitas juara benar-benar ditunjukkan oleh anak-anak asuh merah putih di lapangan Forum Horsens kemarin malam. Betul sekali, dominasi mutlak. Kita mulai dari partai pertama di mana Putri Kusumawardhani tampil sangat taktis dan tenang. Menghadapi Tiffany Ho, Putri hanya butuh waktu singkat untuk menang 2 game langsung dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 21-5 dan 21-10. Bayangkan, lawan hanya diberi 5 poin di game pertama. Itu gila sih. Putri benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai tunggal pertama. Tapi keseruan tidak berhenti di situ. Estafet kemenangan dilanjutkan oleh Thalita Ramadhani Wirjawan yang turun di partai kedua. Dia sukses menundukkan Fei Huo dengan skor 21-11 dan 21-14. Meskipun ada sedikit perlawanan di game kedua, Thalita tetap memegang kendali penuh. Dan yang paling mendebarkan adalah partai ketiga, di mana Esther Nurumi Triwardoyo menjadi penentu kemenangan tim. Esther tampil sangat dominan melawan Jaslyn Karisia dan menutup laga dengan skor 21-14 serta 21-5. Dengan kemenangan Esther ini, Indonesia resmi unggul 3-0 dan memastikan tiket perempat final sudah berada dalam genggaman kita. Tapi meskipun sudah menang 3-0, semangat juang Indonesia tidak kendor sedikit pun di sektor ganda. Pasangan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti sempat membuat jantung kita copot karena kehilangan game pertama melawan ganda senior Australia, Gronya Summerfield dan Angela Yu dengan skor 19-21. Iya, itu satu-satunya game yang lepas dari tangan Indonesia sepanjang pertandingan kemarin. Namun, mental Baja Tiwi dan Fadia benar-benar teruji. Mereka bangkit secara luar biasa di game kedua dan ketiga, melibas lawan dengan skor sangat telak 21-8 dan 21-11. Benar-benar comeback yang sangat berkelas. Sebagai penutup pesta, duet Febriana Dwi Puji Kusuma dan Rachel Alessia Arus tampil sangat solid. Mereka hanya memberikan sedikit ruang bagi Jaslyn Karisia dan Victoria Tionadi untuk bernafas sebelum akhirnya menyudahi perlawanan dengan skor 21-7 dan 21-10. Kemenangan sempurna 5-0 tanpa celah. Kemenangan ini sangat krusial karena selain memastikan diri lolos ke babak perempat final, Indonesia kini memimpin klasemen grup C. Sebelumnya, kita juga sudah menang tipis 3-2 atas Kanada di laga pembuka. Jadi, 2 kemenangan beruntun ini benar-benar mempertegas ambisi besar Merah Putih untuk membawa pulang trofi Uber Cup tahun ini. Ingat tidak? Terakhir kali tim putri Indonesia mengangkat trofi Uber Cup itu pada tahun 1996 loh. Waktu itu tim kita masih diperkuat legenda seperti Susi Susanti dan Mia Audina saat mengalahkan Cina 4-1 di final. Sudah 30 tahun lamanya kita merindukan trofi itu kembali ke tanah air. Betul, dan di edisi 2024 lalu kita hampir saja berhasil. Tapi harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Cina. Tahun 2026 ini sepertinya menjadi momentum yang sangat tepat untuk menebus kegagalan masa lalu itu. Tapi, tantangan besar sudah menanti di depan mata kita loh. Maksud kamu pertandingan melawan Chinese Taipei di laga terakhir grup nanti ya? Itu pasti akan menjadi duel yang sangat sengit, karena akan menentukan siapa yang berhak keluar sebagai juara grup untuk mendapatkan undian yang lebih menguntungkan di babak gugur nanti. Tepat sekali, Chinese Taipei bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka punya skuad yang sangat merata kekuatannya. Namun, melihat performa Putri Kusumawardhani, Esther, dan kawan-kawan yang sedang on fire seperti sekarang, saya sangat optimis kita bisa mengamankan status juara grup tersebut. Rakyat Indonesia pasti akan memberikan dukungan penuh dari jauh. Semangat yang ditunjukkan para atlet di Denmark benar-benar membakar gairah kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin kalau mereka terus bermain dengan konsistensi dan determinasi setinggi itu di setiap pertandingan sisa. Jadi, bagaimana menurut kalian semua? Apakah tahun 2026 ini benar-benar akan menjadi tahun kembalinya trofi Uber Cup ke Indonesia setelah penantian selama 30 tahun? Tuliskan prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk terus dukung pahlawan bulu tangkis kita. Dan pastinya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar perjuangan tim Indonesia di Uber Cup 2026 ini. Sampai jumpa di video analisis pertandingan selanjutnya. Tetap semangat dan salam olahraga. Indonesia bisa, Indonesia juara. Sampai jumpa semuanya.
Pertarungan hidup mati Indonesia di Piala Thomas 2026 memanas saat Sabar dan Reza jadi pahlawan penentu di Denmark. Selamat datang kembali di saluran olahraga favorit kita semua, di mana hari ini kita akan membahas drama luar biasa yang baru saja terjadi di Horsens, Denmark. Kamu tidak akan percaya betapa tegangnya suasana di Stadium Forum saat tim Thomas Indonesia berhadapan dengan Thailand dalam lanjutan grup D. Wah, benar-benar gila pertandingannya. Saya sampai tidak berani berkedip melihat perjuangan para pemain kita. Awalnya kita semua sempat dibuat cemas saat Jonathan Christie harus mengakui keunggulan Kun Lafut Vititsson di partai pertama. Kekalahan Jojo itu benar-benar dramatis, 3 game yang menguras emosi dan tenaga. Rasanya seperti ada beban berat yang tiba-tiba menimpa pundak tim Indonesia. Betul sekali, kekalahan Jonathan Christie dalam pertarungan 3 game itu memang sangat menyesakan. Skornya tipis-tipis dan Kun Lafut memang tampil sangat solid sebagai pemain peringkat 2 dunia. Tapi, disinilah keajaiban itu dimulai. Saat skor besar menunjukkan 0-1 untuk Thailand, pasangan ganda putra profesional kita, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahari, melangkah masuk ke lapangan dengan tatapan mata yang penuh ambisi. Dan mereka benar-benar menunjukkan kelasnya. Sabar dan Reza tampil sangat solid sejak menit pertama. Mereka tidak membiarkan pasangan Thailand, Chaleompon Charwen Kitamon dan Worapol Tongsanga mengembangkan permainan sama sekali. Kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-18 itu adalah bukti nyata dominasi mereka di lapangan. Durasi pertandingan mereka mencapai 43 menit yang penuh dengan rally-rally panjang dan smash-smash keras yang mematikan. Kemenangan Sabar dan Reza ini bukan sekedar menyumbang poin, tapi mereka telah menyelamatkan wajah Indonesia dan membakar kembali semangat juang tim kita. Kedudukan menjadi imbang 1-1, dan ini membuat persaingan di grup D semakin memanas dan sulit diprediksi. Yang menarik lagi adalah bagaimana komposisi tim kita kali ini. Ada banyak kejutan di susunan pemain. Setelah Sabar dan Reza, kita akan melihat penampilan Alwi Farhan yang akan menghadapi Panicapon Terarat Sakul. Alwi yang merupakan mantan juara dunia junior ini punya beban besar untuk membawa Indonesia unggul. Dan jangan lupa, di partai keempat ada kejutan besar lagi. Ah, kamu pasti maksud ganda putra dadakan itu ya? Fajar Alfian dipasangkan dengan pemain junior Nikolaus Joaquin. Ini benar-benar langkah berani dari tim pelatih, karena Muhammad Shohibul Fikri dikabarkan sedang tidak cukup bugar untuk bertanding. Fajar yang kaya pengalaman akan membimbing Joaquin menghadapi pasangan Thailand, Pakapon Terarat Sakul dan Perat Chai Sukpun. Ini akan menjadi ujian mental yang sangat berat bagi Joaquin. Benar-benar strategi yang tidak terduga. Dan jika pertandingan harus ditentukan di partai terakhir, kita punya Mos Zaki Ubaidillah yang akan bertarung melawan Tanawa Timjit. Zaki dipercaya menggantikan senior kita Anthony Sinisuka Ginting. Bayangkan, tekanan yang dirasakan pemain muda seperti Zaki jika skor menjadi 2-2 dan dia harus menjadi penentu nasib Indonesia di Piala Thomas 2026 ini. Atmosfer di Denmark benar-benar luar biasa. Meskipun jauh dari tanah air, dukungan untuk tim Indonesia tetap terasa sangat kuat. Setiap poin yang diraih Sabar dan Reza tadi disambut dengan teriakan meriah. Kemenangan mereka benar-benar menjadi titik balik yang sangat krusial. Tanpa poin dari mereka, posisi Indonesia akan sangat terancam, karena tertinggal 0-2 akan sangat sulit untuk dikejar. Thailand sendiri bukan lawan sembarangan. Mereka punya pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan punya stamina luar biasa. Tapi hari ini, Sabar dan Reza menunjukkan bahwa pengalaman dan ketenangan di poin-poin kritis adalah kunci utama. Mereka bermain sangat taktis, menempatkan bola di area-area sulit yang membuat pemain Thailand sering melakukan kesalahan sendiri. Saya sangat terkesan dengan pertahanan Reza yang sangat rapat hari ini. Dia berkali-kali berhasil mengembalikan smash keras Thailand yang sepertinya mustahil untuk dijangkau. Sementara Sabar, dia sangat cerdas dalam mengatur tempo permainan di depan net. Kombinasi mereka berdua benar-benar menyulitkan lawan dan membuat Thailand tampak frustrasi di tengah lapangan. Memang, Thailand terlihat beberapa kali kehilangan fokus saat Sabar dan Reza mulai menekan dengan permainan cepat di depan net. Ini adalah modal yang sangat bagus untuk partai-partai selanjutnya. Dengan kedudukan 1-1, tekanan kini justru beralih ke kubu Thailand. Mereka harus berhitung ulang karena Indonesia terbukti punya kedalaman skuad yang luar biasa meski beberapa pemain andalan tidak bisa tampil maksimal. Inilah indahnya Piala Thomas. Drama dan kejutan selalu ada di setiap sudut lapangan. Kita harus terus memberikan dukungan terbaik untuk perjuangan skuad Garuda. Perjalanan di fase grup ini masih panjang dan setiap pertandingan adalah final bagi kita. Kita semua berharap Alwi Farhan, Fajar, Joaquin, dan Zaki bisa tampil lepas dan memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Betul sekali, semangat gotong royong dan pantang menyerah harus terus dijaga.
Kemenangan Sabar dan Reza hari ini adalah bukti bahwa siapapun yang diturunkan, jika mereka bermain dengan hati dan semangat juang tinggi, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Mari kita tunggu aksi-aksi hebat selanjutnya dari